Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran ekonomi kelas 11 di semester genap. Pada pertemuan ke-8, bab perpajakan dengan materi pokok, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, dan asas pemungutan pajak. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, Bapak ingatkan kalian untuk mempersiapkan buku dan alat tulis, karena di tengah dan di akhir video Bapak akan memberikan tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Oke, pada pertemuan kemarin kita telah membahas pengertian pajak. Siapa yang masih ingat, silahkan diingat-ingat kembali, atau yang sudah lupa silahkan dibuka kembali video minggu kemarin. Dan sekarang, selain pajak, ada juga pungutan resmi lain yang tidak termasuk klasifikasi pajak, ialah yang disebut dengan retribusi. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contohnya misalkan ada retribusi kebersihan atau retribusi pasar yang diberlakukan untuk para pedagang di pasar, biasanya diminta pungutan. Atau misalkan retribusi di pelabuhan, retribusi parkir. Nah, contohnya seperti itu. Selain itu, retribusi juga dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada retribusi jasa umum, retribusi usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Oke, berikut adalah beberapa perbedaan antara pajak dan retribusi. Yang pertama, kita lihat dari dasar hukum. Pada pajak, pemungutan diatur berdasarkan undang-undang. Sedangkan pemungutan retribusi berdasarkan pada peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat yang lebih rendah. Yang kedua, dari balas jasa. Pada pajak, balas jasa tidak bisa ditunjukkan secara langsung. Adapun pada retribusi, balas jasa dapat ditunjukkan secara langsung kepada individu. Contoh sederhananya misalkan retribusi kebersihan. Ketika orang di lingkungan membayar retribusi kebersihan, maka sampah-sampah secara terjadwal misalkan akan diambil oleh petugas dan kemudian sampah tersebut akan dibuang ke TPS. Jadi di situ terjadi balas jasa secara langsung, berbeda dengan pajak. Selanjutnya, objek pemungutan. Pada pajak, pemungutannya dilakukan secara umum, artinya pajak berlaku pada setiap orang yang memenuhi syarat. Adapun pada retribusi, pemungutan hanya dilakukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah. Selanjutnya, dari sifat dan sanksi. Pada pajak, pemungutannya bersifat memaksa dan barang siapa tidak membayar, maka ia akan mendapatkan sanksi secara yuridis. Pada retribusi, pemungutannya dapat dipaksakan, tetapi keputusan terakhir diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Sebagai contoh, misalkan yang sering terjadi jika seseorang tidak membayar pajak kendaraan, maka ketika ada razia, sanksi yang diberikan adalah sanksi tilang untuk pengguna sepeda motor tersebut. Dan untuk retribusi, contohnya misalkan seperti tadi, retribusi kebersihan, ketika ada orang misalkan tidak membayar retribusi, maka tidak akan diberi sanksi. Dan mungkin misalkan efeknya hanya sampah tersebut tidak dipungut kembali oleh petugas, dan tetap keputusan ada pada individu tersebut. Yang kelima,
dilihat dari lembaga pemungut. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah saja. Oke, untuk tugas yang pertama, silakan kalian tulis 5 jenis contoh pembayaran pajak. Yang kedua, silakan berikan 5 contoh jenis pembayaran retribusi. Oke, kita lanjut ke materi yang D, asas pemungutan pajak. Pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan. Untuk itu, pemungutan pajak hendaknya menunjukkan tinggi asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku World of Nations. Adapun asas-asasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas equality. Asas ini menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan tiap subjek pajak. Tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Pemungutan yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Jadi, asas ini menekankan agar pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Contohnya, misalkan pada pajak kendaraan yang ditetapkan atas kendaraan roda 4 berbeda dengan kendaraan roda 2. Hal ini menunjukkan adanya asas equality. Yang kedua, asas certainty. Asas ini menekankan pentingnya kepastian pemungutan pajak, seperti kepastian hukum yang mengaturnya, kepastian subjek pajak, kepastian objek pajak, dan kepastian tata cara pemungutannya. Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak karena segala sesuatunya sudah jelas. Contohnya lagi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, di dalam pemungutannya harus jelas, misalkan pajak yang ditetapkan atas kendaraan roda 4 berapa dan untuk roda 2 berapa, serta pajak tersebut berlakunya untuk berapa tahun. Selain itu, cara pembayaran pajaknya pun harus jelas. Selanjutnya adalah asas convenience of payment. Asas ini menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sangat bijaksana jika pemotongan pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan dan yang sudah memenuhi syarat objektifnya, yaitu penghasilan di atas penghasilan minimumnya. Yang terakhir, asas ekonomi. Asas ini menekankan pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Artinya, biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut. Contohnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, ketika pemerintah mengadakan adanya samsat keliling, otomatis biaya operasional samsat keliling tersebut harus lebih rendah atau lebih kecil dari jumlah pajak yang dipungut agar pemerintah tidak mengalami defisit. Intinya, di dalam pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien. Oke, untuk materi sekarang Bapak cukupkan karena keterbatasan durasi video. Dan untuk tugas mandiri, Bapak hanya memberikan 2 pertanyaan yang sudah Bapak berikan tadi di pertengahan video. Silakan tugas tersebut dikerjakan di buku catatan. Kerjakan sebaik mungkin
semaksimal mungkin sesuai dengan pemikiran kalian, dan jangan pernah kerjasama karena setiap jawaban Bapak periksa satu persatu. Dan apabila sudah dikerjakan, silahkan foto jawaban tersebut dan kirimkan seperti biasa ke grup Classroom. Akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.